Nona Hang, kamu telah melakukan hubungan terlarang dengan orang-orang barbar Oirak. Kamu telah kehilangan keperawananmu tapi masih berani masuk ke istana dan melayani yang mulia. Kamu telah melakukan pengkhianatan besar. Aku tidak bersalah, tidak bersalah. Biarkan aku mengujinya, ya. Apa yang kamu lakukan? Pegang dia untukku. Lepaskan. Menteri. Menteri kita adalah ahli farmasi kekaisaran tingkat 6. Lalu apa kalau dia ahli farmasi kekaisaran tingkat 6? Aku adalah bangsawan tingkat 3. Menteri. Menteri. Lepaskan. Menteri. Jaga dia tetap di bawah. Berhenti. Yang mulia. Yang mulia. Kamu sebaiknya pergi. Aku benar-benar tidak bisa menghentikan Ibu Suri. Ketika dia melihat berita dari mata-mata dia langsung sangat marah. Dia langsung mengirim orang ke Istana Wanan. Laporan rahasia apa? Kamu sebaiknya tidak bertanya. Menyelamatkan kakak Hang lebih penting. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan menteri kami. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jika kalian mendekat, aku akan menusuk diriku sampai mati. Lalu tusuk jika kamu mati. Jika kamu benar-benar mati itu akan menghemat tenagaku. Momo, jika sesuatu benar-benar terjadi padaku TN, Momo adalah istilah untuk memanggil pelayan wanita yang lebih tua. Kamu benar-benar berpikir bahwa Ibu Suri bisa menyelamatkanmu. Kamu tidak tahu malu. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan hari ini. Lepaskan aku, menteri. Menteri, kamu berdarah? Bukankah kamu ingin mati? Nona Hang, kamu telah kehilangan keperawanan. Kamu melakukan kejahatan besar. Bagaimana kamu masih berani terus hidup di dunia ini? Kamu masih berpikir untuk lari? Bukankah kamu berpikir untuk mati? Menteri, aku akan mewujudkan keinginanmu. Nona Hang tidak bermoral setelah diketahui kehilangan keperawanannya. Dia menggantung diri karena malu. Bukankah kamu ingin mati? Kali ini keinginanmu terkabul. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidakkah kalian datang membantu? Yun Xian. Panggil tabib kekaisaran segera. Panggil tabib kekaisaran. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Ini madu lebah. Menteri bilang madu lebah bisa menghentikan pendarahan. Yun Xian. Yang mulia, bagaimana kabar kakak Hang? Dia banyak berdarah sekarang. Shen Chunxia masih di dalam mencoba menyelamatkannya. Kami tidak tahu bagaimana hasilnya. Yang mulia. Master Shen bilang meskipun Menteri Hang banyak berdarah. Tapi untungnya pendarahan berhasil dihentikan tepat waktu. Dia sekarang sudah tidak dalam bahaya. Amitabha, jika sesuatu terjadi pada kakak Hang, maka aku akan melakukan dosa besar. Untung kamu memberitahuku tepat waktu. Jika aku datang sedikit lebih terlambat. Dasar jalang. Siapa yang memberimu nyali? Yang mulia, ampunilah aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini Ibu Suri Mulia, San, yang mengirimku ke sini. Dia bilang bahwa dia sudah tahu bahwa Menteri Hang kehilangan keperawanannya di Oirak. Dia bukan orang yang suci, jadi dia menyuruhku. Lancau, tampar dia. Yang mulia, tampar lagi. Yang mulia, jangan dengarkan kebohongannya. Hal ini melibatkan Ibu Suri. Kakak Hang difitnah seperti ini. Bagaimana dia bisa terus tinggal di istana mulai sekarang? Bagaimana jika kita menggunakan orang-orang dari Depot Timur? Tidak perlu menggunakan Depot Timur. Yang mulia. Menteri Hang membantu kaisar yang sudah pensiun kembali ke ibu kota. Jasanya abadi. Siapapun yang akan memfitnahnya lagi, aku akan mencabut nyawanya. Menteri Hang sudah sadar. Yun Xian.
Bagus kamu baik-baik saja. Aku tidak bersalah. Aku tahu. Ini semua salahku karena tidak bisa melindungimu aku lalai. Beristirahatlah dengan baik. Jangan khawatir aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Ibu Suri. Melapor kepada Yang Mulia Ibu Suri terkena flu. Dia sudah tidur. Aku khawatir tentang Ibu Suri dan berharap bisa menemuinya. Yang Mulia ingin aku menyampaikan ini padamu. Dia bilang ini pesan rahasia dari Kepala Datong. Ibu Suri bilang bahwa setelah Yang Mulia melihat ini, mengunjunginya beberapa hari kemudian tidak apa-apa. Aku sudah memastikan bahwa Yesian menikahi Nona Hang itu benar. Banyak orang bisa membuktikan ini suatu kali ketika Yesian sakit parah. Dan hampir meninggal Nona Hang ikut campur untuk menyembuhkannya. Dan menyelamatkan nyawanya. Yang Mulia jangan percaya hal seperti ini. Beberapa hari yang lalu ayahku mendengar dari sana. Hal-hal yang jauh lebih absurd dari ini. Ada hal yang lebih absurd? Ceritakan segera. Karena kamu bertanya. Maka beginilah beberapa hari yang lalu. Seorang buronan yang datang dari Oirat mengatakan. Kata mereka kaisar pensiunan hampir saja anggota tubuhnya tercabik-cabik. Karena bertengkar dengan Yesian untuk kakak Hang. Ada juga yang bilang kalau kakak Hang sudah menjadi istri Yesian. Tapi aku tidak percaya ini. Yang Mulia saya pikir. Sebagai seorang wanita kakak Hang. Berkelana sendirian di Oirat begitu lama. Mampu kembali dengan selamat. Sudah merupakan berkah dari surga. Kalau dia punya hubungan dengan orang lain. Lalu kenapa? Jangan lupa ini sudah kedua kalinya. Dia melakukan perjalanan jauh untukmu. Aku tahu. Yang Mulia. Saya takut Yang Mulia akan berpikir berlebihan. Jadi saya tidak berani banyak bicara tentang urusan kakak Hang. Tapi sekarang keadaan sudah begini. Kalau saya diam saja. Saya takut akan melawan hati nurani saya. Lagi pula adik Hang adalah cinta sejatimu. Bagaimana kamu masih bisa memberinya posisi menteri wanita dan tinggal di istana? Hanya seorang bawahan yang mengirim informasi rahasia saja sudah bisa mempermalukannya seperti itu. Meskipun kamu tidak terluka, saya sendiri merasa kasihan padanya. Aku tahu kamu pikir aku punya maksud lain. Dengan mengatakan hal-hal ini. Tapi kamu adalah langitku. Cinta sejati Yang Mulia. Juga cinta sejatiku. Saya sangat terhibur. Karena permaisuri bisa berpikir seperti itu. Yang Mulia, saya ingat. Ibu Suri sebelumnya berjanji padamu. Begitu adik Hang bisa kembali dengan selamat, kamu bisa memberinya gelar selir. Saya pikir sekaranglah saatnya. Setelah dia punya posisi ini, orang-orang di istana tidak akan bisa membicarakan hal buruk tentangnya lagi. Desas-desus itu akan hilang dengan sendirinya. Awalnya aku berencana melakukannya pada bulan ke-9. Yang Mulia, semakin cepat kamu memberikan gelar itu pada kakak Hang, semakin cepat kamu bisa menenangkan hatinya. Aku tahu. Aku sedang memikirkannya.
Nyonya Kepala Datong sudah dipecat oleh Yang Mulia. Beritahu dia bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Selama dia bisa menjaga mulutnya tertutup, aku jamin dia akan dipromosikan 3 tingkat setelah 3 tahun. Ya? Beritahu ayahku bahwa dalam laporannya untuk membahas pengangkatan selir, dia harus mencantumkan semua desas-desus itu. Dia tidak boleh meninggalkan satu detail pun. Bagaimanapun juga ini bukanlah tuduhan yang salah terhadapnya. Hang Yunxian, siapa yang menyuruhmu menjadi begitu genit? Bahkan di Oirat. Yang Mulia Nona Hang adalah wanita yang berbudi luhur dan bermoral baik karena sudah ada 2 ibu suri yang setuju untuk menjadikannya selir bangsawan. Saya dengan berani memohon Yang Mulia untuk segera mengeluarkan dekret itu. Tidak, jangan. Saya sudah tahu tentang masalah Kepala Datong. Masalah ini sudah menyebar di ibu kota. Lebih baik percaya itu benar daripada tidak. Ketika Kaisar Taizu dari Song mengantar Nyonya Jin sejauh 1000 li, sekitar 500 km untuk bunuh diri hanya untuk membuktikan kesuciannya, keperawanannya, catatan. Dalam cerita kerabat Nyonya Jin salah percaya bahwa dia tidak Selama murni hampir setelah melakukan setahun perjalanan dalam hidup waktu dengan itu, orang asing. Nona Hang berapa jatuh banyak tangan. pria yang dia temui? Bahkan, jika dia tidak kehilangan keperawanannya kepada Yesian. Harga dirinya sebagai seorang wanita, jika dia menjadi selir bangsawan. Yang Mulia, lalu moral apa yang masih tersisa untuk semua wanita? Yang Mulia, Anda tidak boleh mengabaikan tugas pemerintahan hanya karena seorang wanita. Beraninya kau. Duk Zhao, saya pikir Anda sudah bingung karena usia tua. Saya melihat fakta bahwa Anda sudah tua, jadi saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Xiao Emazi, cepat suruh orang mengantar Duk Zhao kembali ke rumahnya. Sesuai perintah. Prajurit, antar Duk Zhao kembali ke kediamannya. Ya Tuan. Yang Mulia, saya mengatakan itu karena saya setia kepada Anda. Yang Mulia. Yang Mulia, awalnya Permaisuri menyuruh saya mengusulkan pengangkatan selir untuk menghemat masalah Anda. Saya pikir awalnya posisi saya bisa mengurangi kecaman publik. Saya tidak pernah menyangka. Duk Zhao semakin tidak berguna. Duk Wang, mulai hari ini Anda akan mendapatkan posisi cendekiawan besar di Aula Wenyuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Duk Wang, ya. Anda setia kepada tuan Anda dan juga ayah mertua saya. Saya masih perlu lebih banyak bergantung pada Anda di masa depan. Tapi tindakan Ibu Suri belakangan ini, apakah Anda sudah mengetahuinya? Saya mengerti. Yang Mulia, jangan cemas. Saat ini Kementerian Keuangan ada di tangan saya. Meskipun Kementerian Pertahanan memiliki Yu Dongyang, dan kesetiaannya adalah kepada Kaisar yang sudah pensiun. Tapi dia percaya Ibu Sui mencoba membunuh Kaisar yang sudah pensiun. Jadi dia pasti akan mengikuti Anda. Mengenai kepercayaan Kaisar Dowager, ini hanya beberapa keponakan laki-laki dan perempuan dari keluarga San. Saat ini mereka semua bekerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Selama beberapa waktu lainnya. Bagus. Pada saat itu aku akan memberimu posisi kepala ibu kota sebagai hadiahmu. Yang Mulia, saya bersedia mengorbankan nyawa saya. Dan berjanji untuk melayani Yang Mulia sampai mati. Berjanji untuk melayani Yang Mulia sampai mati. Benar-benar tidak ada apa-apa antara Yesian dan saya. Lalu bagaimana dengan desas-desus itu? Ketika saya bersama Oirats. Itu karena saya dekat dengan Tubo Buhua, adik perempuan Yesian. Jadi seseorang cemburu, itulah sebabnya mereka mulai menyebarkan rumor palsu. Tapi benar-benar tidak ada apa-apa antara Yesian dan saya.
Apakah kamu menikah dengan Yesian? Jika Yang Mulia tidak percaya padaku, Anda bisa menyuruh seseorang memeriksa tubuhku. Namun pada akhirnya, jika saya masih perawan, maka semoga Yang Mulia mengizinkan saya menjadi biarawati. Kamu memaksaku. Saya hanya bertanya sedikit agar saya bisa memahaminya. Tapi kemudian kamu mengatakannya seperti ini, baiklah saya bisa percaya bahwa kamu masih perawan. Tetapi kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu sering tinggal bersama para tahanan ketika kamu bersama Oirats. Semua tahanan itu adalah pria. Mungkinkah Yang Mulia ingin saya bunuh diri? Pada hari pertama saya ditangkap, Saya seharusnya tidak mengatakannya. Jangan ambil hati. semoga Yang Mulia mengizinkan saya menjadi biarawati. Berhenti memaksaku, oke? Baiklah istirahatlah dengan baik. Aku akan datang besok. Aku hanya ingin dia mati. Dukwang telah berkata bahwa racun tanpa rasa dan warna yang tidak dapat ditemukan oleh dokter adalah cara terbaik. Kita tidak bisa memiliki rumor yang menyebar di masa-masa sensitif ini. Apakah racun seperti itu benar-benar ada di dunia? Apa itu? Itu adalah sisir yang diberikan sebagai upeti oleh Borneo. Permata itu berasal dari Borneo, ternyata mereka menyebutnya berlian. Penduduk asli sangat mengaguminya. Bukankah itu hanya beberapa batu? Apa yang istimewa tentang itu? Yang Mulia, apakah Anda pernah mendengar tentang pengawal perang yang sering disebutkan dalam kitab suci Buddha? Orang-orang dari India mengatakan itu adalah hal tersulit di dunia. Jika Anda menggosok giok dengan berlian, bahkan giok yang paling keras pun akan menjadi halus setelahnya. Benarkah? Dokter Cheng, tolong lihat, ini adalah kelinci kesayangan Yang Mulia. Kemarin baik-baik saja, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Yang Mulia, menurut pendapat saya, kelinci itu mati karena masalah usus akut. Jenis penyakit ini cukup umum terjadi saat cuaca buruk. Apakah tidak mungkin mati karena racun? Saya tahu Anda sangat menghargainya. Namun kelinci itu pasti mati karena sakit. Bukan karena keracunan. Apakah ini benar-benar dibuat oleh Yunxian sendiri? Ya, Bagaimana Anda melayaninya? Mengapa Anda membuatnya lelah? saya pantas mati. Namun Yang Mulia mengira Anda terlihat sangat sedih, Yang Mulia. Dia sangat khawatir. Dan saya bahkan tidak bisa menghentikannya. Benarkah? Maka saya tidak akan menghukum Anda. Ketika Anda kembali, sampaikan terima kasih saya kepada nyonya Anda. Katakan padanya saya akan mengunjunginya malam ini. Ya, Lupakan, jangan katakan bagian terakhir. Saya akan mengunjunginya ketika saya punya waktu luang. sesuai perintah. Anda boleh pergi. Yang Mulia. Anda ingin bertemu Yang Mulia. Mengapa? Saya
terlalu malu untuk menemuinya. Yang Mulia, setelah Yang Mulia minum teh obat Anda, dia sangat senang. Dia mengatakan bahwa dia merasa jauh lebih baik sekarang. Karena itu dia tidak hanya memberi saya hadiah. Dia juga mengirimkan ini tadi. Dia mengatakan ini adalah sup favorit Anda. Sup asam belimbing. Saya tidak lagi menderita morning sickness. Saya tidak bisa minum cairan dingin seperti itu. Tinggalkan di sana, saya akan meminumnya ketika sudah lebih hangat. Ya? Yunxian. Saya sangat senang. Ayo kita akan berbicara di sana. Di sini duduklah. Panas sekali. Yang Mulia, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu bahagia? Saudara Kaisar sudah membentuk aliansi dengan Yexian di Datong. Selain itu, Yexian juga mengirimkan upeti dan ingin menjadi bawahan Ming seperti hubungan antara keponakan dan paman. Selamat Yang Mulia. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan. Benar. Saudara Kaisar telah melakukan jasa besar, saya tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padanya. Saya sudah memerintahkan Kementerian Ritus untuk membuat gelar bangsawan baru. Saya ingin merenovasi Istana Selatan. Dan saya juga memberikan banyak hadiah kepada putra mahkota. Yunxian, pergilah dan ajak saudari ipar Kaisar untuk datang dan menemani Anda, baik? Saya kira dia tidak ingin melihat orang lain selain Anda. Yang Mulia, mengapa? Mengapa saya tidak menyimpan dendam pada saudara Kaisar lagi? Karena saya tiba-tiba memahami sesuatu. Saya benar-benar tidak layak. Dulu saya memperlakukannya seperti itu. Karena saya tidak ingin mengembalikan kekuasaan saya. Itu terutama karena kecemburuan. Saya iri dengan banyaknya pendukung yang dia miliki, sementara dia adalah tawanan. Saya iri bahwa Anda selalu membelanya di setiap kesempatan. Sebelumnya saya tidak berani bertemu Yexian di Datong. Terutama karena saya takut. Anda tidak akan aman jika saya meninggalkan Anda sendirian di istana. Mengingat kembali, saya benar-benar egois. Saya hanya memikirkan diri sendiri, dan tidak memikirkan kebaikan Ming. Yunxian. Sejujurnya, ketika saudara Kaisar menawarkan diri untuk mewakili saya sangat gembira. Apa yang membuat Anda gembira? Saya gembira bahwa jika saya pergi sendiri, saya takut dia akan naik tahta kembali. Dia tidak akan melakukan itu, Anda benar. Saya yang mengukur kebesaran orang dengan ukuran orang kecil. Namun saya hanya tidak memahaminya saat itu. Apakah Anda sekarang memahami semuanya? Yunxian. Saya bukanlah seorang suci. Sulit bagi saya untuk menolak daya tarik kekuasaan dan reputasi. Itu membuat saya terdistorsi di dalam. Saya tidak akan pernah seperti ini lagi. Saya akan memperlakukan saudara Kaisar dengan baik. Aku akan mengembalikan semua yang aku berutang padanya. Apakah kamu setuju? Aku setuju. Bagaimanapun Yang Mulia, aku tahu Anda sangat menghargai anak ini. Dan selalu menyebut anak ini sebagai pangeran kecil Anda. Aku juga tahu bahwa para menteri mengatakan, Anda akan mencopot Jianshen dari posisi putra mahkota setelah anak ini lahir. Yang Mulia, bisakah kita melepaskan posisi putra mahkota? Kembalikan semua yang dulu milik kaisar yang sudah pensiun. Bagaimanapun, kapanpun. Dia tidak pernah menyakiti Anda. Bagaimanapun dia adalah satu-satunya saudara kandung Anda. Anak, katakan pada ayahmu.
bahwa ketika kamu besar nanti, kamu ingin menjadi orang yang jujur dan benar seperti ayahmu. Baik, cukup. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan mengganti putra mahkota. Yunsan, aku juga tidak ingin menyimpan rahasia darimu. Aku pernah diam-diam menyetujui untuk menyakiti Ibu Suri. Tapi setelah merenung, aku sangat malu. Aku tidak akan pernah seperti ini lagi. Ketika kakak kaisar kembali, aku pasti akan memerintah negara dengan baik bersama kakak kaisar, sehingga setiap rakyat bisa hidup bahagia. Aku ingin menjadi kaisar yang baik. Aku ingin memperlakukan kakak kaisar dengan baik, memperlakukanmu dengan baik, dan memperlakukan anak kita dengan baik. Mengenai hal ini, laksanakan apa yang aku katakan. Ya. Yang mulia. Yang mulia. Kaisar yang sudah pensiun benar-benar mampu, dia hampir mencapai wilayah kita. Benarkah? Cepat panggil para pejabat untuk menyambutnya di jembatan Lugo. Yang mulia, Anda tidak boleh. Karena kaisar yang sudah pensiun membawa begitu banyak pasukan. Bagaimana jika dia ingin? Cukup. Kakak kaisarku adalah salah satu pahlawan kita. Anda tidak boleh mengatakan hal-hal yang sempit pikiran seperti itu lagi. Aku mengerti. Xiao Emazi. Berikan 10 set liontin Gyo ke Istana Selatan. Dan beritahu mereka kabar baik ini. Tunggu, aku akan pergi sendiri. Yang mulia, apa yang terjadi? Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya rasa perut saya sakit karena makan makanan dingin. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia. Panggil tabib istana. Panggil tabib istana. Yang mulia. Cepat. Mengapa saya tiba-tiba muntah darah? Apakah Anda menemukan sesuatu? Yang mulia, Baginda memiliki panas beracun yang berlebihan menyebabkan aliran darah tidak stabil. Dia membutuhkan bubuk culabada dan supradis rehmania ini akan mendinginkan panas dan menghilangkan racun. Namun proses penyembuhannya akan memakan waktu lama. Permaisuri mulia telah tiba. Bagaimana keadaan kaisar? Jangan mendekat, saya baik-baik saja. Xiao Emazi dukung permaisuri mulia agar dia tidak ke sini dan tertular penyakit. Tabib Cheng, penyakit apa yang diderita Baginda? Baginda cukup cemas hari ini. Saya percaya Baginda memiliki panas beracun yang berlebihan di perut. Biar saya lihat apakah mungkin Anda tidak percaya pada saya. Saya ingat guru pernah berkata bahwa seorang pasien harus menghindari didiagnosis oleh 2 tabib. Jika 2 tabib memiliki pandangan yang bertentangan, mana yang harus didengarkan oleh pasien? Cheng Chunxia, Anda terlalu kasar. Saya salah. Senior, lanjutkan penggunaan obat pada kaisar. Ya, tabib istana, ikut saya. Tidak apa-apa, tidak ada yang buruk akan terjadi pada saya, tidak perlu khawatir. Siang permaisuri mulia berkeringat begitu banyak dan Anda hanya menonton. Ya. Kita perlu menambahkan akar peoni yang belum dikupas dan stoneware. Segera pesan ini. Panas beracun yang berlebihan di perut. Apa? Waning. Apa yang Anda pikirkan? Saya sedang memikirkan penyakit kaisar. Apa yang terjadi dengan penyakitnya? Pejabat, saya pikir penyakit kaisar tidak sesuai dengan gejala panas beracun yang berlebihan. Lalu menurut Anda apa itu? Lidah kaisar putih. Nadinya tegang dan sepertinya gejala stagnasi darah dan ki hati. Namun di rongga perut ada panas beracun yang berlebihan. Namun, apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Saya hanya merasa penyakit kaisar aneh. Kaisar sehat. Dan resep kami sesuai dengan gejalanya. Namun tidak ada perbaikan setelah begitu banyak hari. Dia juga muntah darah dan kotorannya ada jejak darah. Ini mirip dengan seorang anak yang pernah saya rawat. Yang tidak sengaja memakan benda asing. Apa yang kau katakan?
Saya bilang ini mirip dengan seorang anak yang pernah saya rawat. Yang tidak sengaja memakan benda asing tak lama, kemudian perutnya mulai bermasalah. Dan anak itu mulai muntah dan mengeluarkan darah. Mengapa kau di sini alih-alih mencari obat untuk Yang Mulia? Yang Mulia, saya punya kabar penting untuk dilaporkan. Apa masalah seriusnya? Yang Mulia. Yang Mulia tidak menderita masalah pencernaan biasa. Dia telah diracuni. Diracuni? Bagaimana mungkin? Siapa yang melakukan ini? Apakah kau tahu siapa yang melakukannya? Saya belum tahu, saya pikir ini masalah serius, jadi saya belum membicarakannya dengan orang lain. Jadi saya melaporkannya kepada Anda terlebih dahulu. Racun semacam ini tidak biasa. Ini adalah jenis benda asing yang tidak memiliki rasa atau bau. Setelah tertelan usus Yang Mulia akan hancur. Benda asing? Mungkinkah? Apakah Yang Mulia tahu sesuatu? Tidak. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Yang Mulia, ini menentukan hidup matinya Yang Mulia. Jika Anda tahu sesuatu, katakanlah dengan cepat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Kaisar tidak bisa bertahan lebih lama. Tidak, ini salah. Saya tidak ingin menyakitinya. Saya hanya menyuruh seseorang mengirim racun ke Istana Wanan. Saya tidak berpikir untuk menyakiti Kaisar. Istana Wanan, lalu apakah kau? Jangan katakan. Saya tidak akan mengatakannya. Yang Mulia, jika Anda tidak ingin Yang Mulia mati, maka katakanlah apa yang Anda gunakan. Kita mungkin masih punya waktu. Itu bubuk berlian. Bubuk berlian. Sebelumnya ketika kami mencobanya pada kelinci, semakin banyak bubuk berlian yang kami gunakan semakin cepat dia mati. Kami memasukkan sedikit pada yang terakhir, jadi itu berlangsung selama 4 atau 5 hari. Mangkuk yang dikirim ke Istana Wanan hanya berisi sedikit. Kami pikir itu akan bertahan sampai tanggal jatuh temponya. Bagaimana bisa? Apa? Kalian berdua berencana membunuh ibu dan anak itu. Pegawai Cheng, apa gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang? Menyelamatkan Kaisar adalah prioritas utama. Kamu juga orang yang cerdas. Jadi kamu tidak menyebarkan kabar tentang ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman sebagai pelaku pembantu. Kamu bagian dari kami. Siapa di istana yang tidak tahu itu? Begitu sesuatu terjadi, tidak ada yang bisa melarikan diri. Cepat cari 2 ekor kelinci. Aku sudah menyakitinya. Aku benar-benar menyakitinya. Kamu harus sembuh. Akhirnya aku mendapat beberapa hari yang baik. Jika terjadi sesuatu padamu, apa yang harus kulakukan? Ibu Yang Mulia, Kaisar perlu beristirahat. Mengapa kau harus mengucapkan kata-kata sialan seperti itu? Mengapa kau mencampuri percakapan antara ibu dan anak? Lagi pula, siapa yang mengizinkanmu keluar dari Istana Wanan? Pergi sana! Keluar dari sini. Aku yang meminta Yunxian datang ke sini. Dengan Yunxian di sini aku merasa lebih nyaman. Aku juga pulih lebih cepat.
Ibu aku sudah menanti selama 6 bulan. Hanya merawat kaisar sebentar saja. Tidak akan menyebabkan kerugian apapun. Itu karena kaisar selalu datang ke tempatmu, sehingga tubuhnya menjadi lemah. Ibu, aku benar-benar tidak ingin mendengar perkataan seperti ini. Kalau kau lelah, segera kembali ke kamarmu dan beristirahatlah. Yang mulia, apakah Anda mengusir saya? Kalau saya tidak menyayangimu, apakah saya akan mengambil risiko besar untuk mengunjungimu? Sudah cukup. Yuer. Xiao Mazi, ya. Antarkan ibu kembali ke istananya. Yang mulia. Aku sudah percaya padamu dan melakukan begitu banyak hal untukmu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Yang mulia, bagaimana bisa kau mengusirku? Yang mulia. Yunxian, kemari duduklah. Ibuku. Tiba-tiba menerima kekayaan berlebih setelah hidup dalam kemiskinan begitu lama menyebabkan kepribadiannya berubah. Dia tidak lagi peduli pada siapapun. Sekarang aku memikirkannya, dia lebih buruk daripada permaisuri San. Setidaknya dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika aku dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Lupakan hal-hal ini untuk saat ini, istirahatlah. Kesehatanmu adalah yang utama. Bagaimana keadaannya? Tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ketika saya membedah kelinci, saya menemukan bahwa mereka semua mati karena usus yang tertusuk dan perut yang hancur. Mungkin karena serbuk intan itu padat dan menempel pada dinding perut dan usus. Terus menggosok organ-organ itu, menyebabkan mereka hancur. Minum air, biarkan kaisar minum air. Ini akan mengeluarkannya dari tubuhnya. Saya sudah mencobanya sebelumnya. Hasilnya tidak besar. Yang mulia, apakah pejabat Cheng ada? Apa itu? Pejabat Cheng kaisar muntah darah. Muntah darah. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Yuer. Tahanlah. Jangan memaksakan muntah, hati-hati jangan sampai tersedak. Yunxian. Tampaknya Chen Chunxia sudah kehilangan sentuhannya. Mengapa kamu tidak menyembuhkan saya? Ya. Yang mulia, biarkan saya. Bajinda Mandarita Kekarangan Chi Dandara Jumla, Gelatin Kilik Keladai, Perlu Dilapak Gandakan. Yang mulia rawat Bajinda Untuk Sementara. Saya akan pergi meresepkan obat sekarang. Yang mulia, jika Anda ingin tidur maka tidurlah. Bersama dengan pengawas Cheng kami pasti akan menyembuhkan Anda. Baik, tidak peduli apa yang terjadi. Jaga dirimu. Yuer, bagaimana kabarmu? Apakah kamu tidak nyaman? Apa perintah Anda untuk saya? Saya masih harus meresepkan obat. Senior, saya sudah mengambil denyut nadi Baginda. Saya juga sudah memeriksa kotorannya. Dengan jumlah kehilangan darah dan muntah ini Baginda pasti tidak menderita masalah pencernaan biasa. Anda menghentikan saya untuk mengambil denyut nadinya untuk menyembunyikan sesuatu. Senior, apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sekarang jam berapa? Jika Anda memberitahu saya, kita bisa mencari tahu bersama. Kaisar bahkan mungkin bisa membaik. Saya tidak bisa mengatakan saya, tidak bisa memberitahu Anda. Saya sudah mengirim kuda cepat ke Nanjing untuk guru. Jadi akan ada perbaikan saat itu. Nanjing pergi pulang dari Nanjing membutuhkan setidaknya 20 hari. Kaisar tidak bisa menunggu waktu itu. Saya masih seorang dokter dan saya telah menyembuhkan banyak orang. Senior, jika Anda takut Kaisar menyalahkan Anda, maka saya akan berada di sini untuk memberikan kesaksian. Senior. Guanyin hidup.
Bukankah Anda Guanyin hidup? Anda harus menyelamatkan Kaisar, Anda harus menyelamatkannya. Yang mulia, Selamatkan dia, selamatkan dia. Selama dia hidup Anda bisa menjadi permaisuri. Saya benar-benar tidak bermaksud menyakitinya. Saya benar-benar tidak bermaksud menyakitinya. Anda menyakitinya? Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Karena bubuk berlian bukanlah racun, tidak ada penawarnya. Jadi kita hanya bisa mendapatkan darah dan kemudian menghentikannya. Tapi setelah beberapa saat itu masih akan. Seberapa besar Anda membenci saya untuk menghukum saya mati? Ya? Saya memang membenci Anda. Mengapa Anda harus mencuri Kaisar? Mengapa Anda bisa melahirkan untuk Kaisar? Tapi, bagaimanapun juga Anda harus menyelamatkannya. Saya tidak ingin dia mati, saya benar-benar tidak ingin dia mati. Saya akan membantu Anda menemukan obat apapun yang Anda butuhkan. Bahkan jika Anda harus mengambil hati saya untuk obat. Saya memohon Anda untuk menyelamatkan Kaisar. Tidak perlu. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Saya menyaksikan Anda meracuni mantan Ibu Suri. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan mati di tangan Anda. Q. Saya benar-benar tidak bermaksud. Bahkan jika saya sendiri mati, saya tidak akan pernah menyakiti Anda. Q. Saya benar-benar tidak bermaksud. Seseorang panggil Cao Jisiang untuk sebuah dekret. Ya, Dekret? Dekret apa? Anda ingin membatalkan saya? Atas dasar masa lalu kita, saya akan membiarkan Anda hidup. Di masa depan mundur ke Istana Samping. Mundur ke Istana Samping. Anda mengatakan Istana Dingin? Jadi Anda tidak pernah ingin melihat saya lagi? Untuk Anda saya telah melakukan segalanya. Bahkan aku membunuh bibiku sendiri. Tapi kau tetap tak mau melihatku lagi? Lihat aku. Lihat aku. Paduka. Tolong jangan marah padaku, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Meskipun aku membunuh bibiku sendiri, aku takkan pernah membunuhmu. Paduka, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Paduka, kau tidak bisa menikahi Hang Yunxian itu. Paduka, kau tidak bisa menikahinya, Paduka. Seret dia keluar. Paduka. Aku adalah permaisuri, lepaskan aku. Lepaskan. Seret dia keluar. Paduka. Sekarang aku adalah permaisuri. Paduka, aku sudah membawa dekret. Laksanakan perintah. Permaisuri dilarang masuk ke istana. Mulai hari ini jabatan permaisuri dihapuskan. Ini. Selir mulia Hang. Berbudi luhur dan halus. Karenanya akan dianugerahi gelar permaisuri. Paduka tidak boleh. Kau tidak bisa. Cepat, Ya, Paduka. Yunxian bangun. Cepat, Paduka,
Yunxian. Kamu harus berhenti menolak. Posisi permaisuri. Aku tidak punya banyak hari baik yang tersisa untuk hidup. Mari kita menjadi suami istri. Selama kita bisa. Jangan bicara omong kosong, dengarkan baik-baik. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Semuanya aku ingin meminta bantuan kalian dan memikirkan rencana. Untuk melihat apakah ada cara untuk menetralkan atau menghilangkan bubuk berlian ini. Membuat kaisar muntah bubuk berlian ini juga akan berhasil. Ya, Senior, diagnosis yang salah adalah hal biasa bagi tabib. Hanya saja seharusnya kau tidak menyembunyikan apapun dariku dan mengorbankan kesehatan Paduka. aku pantas mati. Karena sudah begini, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Kuharap kau bisa melakukan perbuatan baik yang akan menggantikan kejahatanmu dan membantu kaisar memulihkan darah untuk membeli waktu bagi kita. Saya akan melakukan itu sebaik mungkin. Beberapa hari ke depan saya tidak akan kembali ke Istana Wan'an. Bawakan semuanya kepada saya. Saya ingin mempelajari obat-obatan di sini dan memikirkan beberapa rencana. Ya, Benar. Apakah kamu menyampaikan pesan untuk mentor pendeta saya? ya. Cao Jisiang menyuruh orang untuk mencari kemana-mana. Setiap kali seorang pendeta tahu terlihat dengan sirkus keliling. Diverifikasi apakah dia pendeta Wang atau bukan. Mentor pendeta saya telah melihat banyak hal. Dia juga tahu banyak metode perawatan yang aneh dan unik. Saya harap dia punya cara untuk menghilangkan bubuk berlian ini. Bukankah ini sup tepung? Ada juga serpihan kayu. Saya ingat kemarin mentor pendeta tahu saya berkata, pada masa dinasti Jin Timur dua orang saling bersaing dalam kekayaan dan menuangkan bubuk emas ke dalam anggurnya. Sayangnya dia menderita sakit perut yang parah dan usus yang tertusuk. Dia hampir mati, tetapi seseorang memberinya sup tepung dengan serpihan kayu dan dia perlahan pulih. Karena serpihan kayu dapat menyerap bubuk. Dan sup tepung itu kental sehingga bubuk emas dapat menempel padanya. Saya akan minum. Setelah kayu masuk ke perutmu mungkin akan sedikit sakit, cobalah untuk bertahan. Tidak perlu takut. Saya bisa bertahan tidak peduli seberapa sakitnya. Untukmu dan anak. Saya tidak takut apapun.
Jangan hanya merawat saya. Saya pikir kamu menjadi sedikit lemah belakangan ini. Kamu dan anak tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Yang mulia, ini masih belum berjalan dengan baik. Penyakit kaisar semakin parah setiap hari. Yuerku. Yuer. Ibu, Kaisar baru saja minum obat dan mulai tidur, kamu tidak boleh mengganggunya. keluar, saya ingin melihat Yuerku. Ibu, keluar. Kamu harus tenang, jika kamu tidak tenang saya tidak bisa membawamu masuk. Tenang? Kamu ingin saya tenang? Orang yang akan mati bukan anakmu. Kamu pikir kamu adalah segalanya sejak menjadi permaisuri? Saya perlu persetujuanmu untuk menemui kaisar? Ini karena wanita licik seperti kamu yang menyebabkan kaisar menjadi seperti ini. Saya sudah memberitahunya kamu adalah pertanda sial, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bersikeras membawa orang yang tidak murni seperti kamu kembali ke istana. Minggir dari jalanku. Kalau kamu tidak masuk istana, Wan Meiling tidak akan cemburu. Mungkin sekarang aku sudah punya cucu. Yuer, kenapa hidupmu begitu menyedihkan? Lihatlah betapa menyedihkannya hidupku sekarang. Aku ingin menemuimu tapi dia tidak mengizinkan. Keluarlah. Hentikan Ibu Suri. Segera kembalikan Ibu Suri, dia tidak boleh mengganggu kaisar. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yang mulia. Anda menderita kelelahan karena bekerja terlalu keras. Jika Anda tidak beristirahat dengan baik mungkin, bahkan putra kerajaan tidak akan bisa diselamatkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Apapun yang terjadi, Anda harus beristirahat di tempat tidur selama 10 hari. Senior, saya mohon. Untuk menambahkan 2 kali lipat jumlah gelatin kulit keledai dan fruktus amoni. Yang mulia, kami telah menemukannya. Kami menemukan bahwa bubuk berlian ini sangat baik dalam menyerap minyak. Sebelumnya kami memberikan air dan obat pada kelinci, tapi kami tidak bisa menghilangkan bubuk berlian. Kemudian kami mencoba lemak babi dan menemukan bahwa semua bubuk berlian telah hilang. Itu luar biasa. Kita bisa menggunakan minyak wijen. Itu bisa membersihkan usus dan memperkaya darah. Tepat sekali. Ayo pergi. Ayo kita mencobanya bersama. Ini hanya darah usus, tidak apa-apa karena Anda sehat dan kuat. Terima kasih pada langit. Anda telah melakukan hal yang besar untuk kami. Barang-barang itu. Senyuanya Taladai Lincoln? Yang mulia. Kaisar yang sudah pensiun dan Supervisor Liu sedang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Xiao Emazi, cepat.
Saya sekarang jatuh sakit parah. Sulit bagi saya untuk menangani urusan istana. Saya memutuskan untuk meminta Anda memimpin istana dalam ketidakhadiran saya. Dengan Menteri Yu sebagai penasihat. Bagaimana mungkin saya? Bukankah tabib Liu sudah bilang Anda akan sembuh? Bahkan jika saya sembuh. Terima hanya menunda kematian. Kakak Kaisar Metode tidak perlu perawatan menolak. Anda benar. Putra Hanya mahkota saja masih usus terlalu manusia muda. berliku-liku. Jika Bubuk sesuatu berlian terjadi bisa pada berada saya, di mana saja dan sulit untuk ditargetkan. maka Meskipun Anda bubuk harus berlian telah mengambil dihilangkan, alih bercak darah tahta. yang mulia masih ada, dan Aku akan hormon tewas kosong. asalkan punya kesempatan untuk hidup. Saudara Berapa Kaisar. umurmu? Kamu lebih muda dariku. Anda Kakak bekerja Kaisar. keras kali ini. Sebenarnya Jangan posisi katakan saya itu. dirampas Aku belum dari Anda. mengucapkan selamat padamu. Saya yang sudah sudah aku aku hutang hutang pada pada Yun Yun Xian sejak lama. Bukan Dan begitu? reputasi. Saudara Menyebabkan kepribadian Kaisar. saya menjadi terdistorsi. Itu juga membuat Anda menanggung begitu banyak di klan Oirat dan Istana Selatan. Baiklah. Semuanya sudah dibayarkan kepada saya. Saya melakukan ini hari ini. Untuk mengumpulkan kebajikan. Untuk janji saya. Oh. Saya sudah membicarakan ini dengan Yun Xian. Anak kami. Setelah lahir. Entah itu laki-laki atau perempuan. Akan diberi nama Jianji. Qiyu. Kakak Kaisar. Kakak Kaisar. Saya selalu berhutang pada Anda. Maafkan saya. Demi masa lalu kita yang baik. Maafkan saya. Anda tidak bisa. Anda pasti tidak bisa. Jika Anda turun tahta, saya tidak bisa tinggal di istana Renshu lagi. Yue. Ibu. Apakah Anda ingat dulu? Anda berharap saya tumbuh dengan damai. Lalu, berharap saya dengan damai diangkat menjadi pangeran.
Lalu menjadi putra mahkota? Untuk menjadi kaisar? Sekarang, semua harapanmu telah menjadi kenyataan. Tapi aku lelah. Tidak, Yue. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kaisar yang sudah turun tahta itu ingin mencelakaimu. Dia ingin mencelakaimu. Yue. Antarkan permaisuri Balai Agung kembali ke istananya. Yang mulia, ayo pergi. Yue, Yang mulia. lepaskan. Ayo pergi. Yang mulia, lepaskan. Ayo pergi. Wanita pengkhianat. Kau wanita pengkhianat. Kau ingin kekasihmu merebut kembali tahta, kau ingin mencelakai anakku. Wanita pengkhianat, wanita pengkhianat.